Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D3A, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pengembangan PCR atau PCR konvensional single primer dan PCR nested. Perkenalkan, nama saya Nur Adianingsih. Saya Nur Hikmah. Perkenalkan, saya Jessica Novalin Watente dari kelompok 3. Saya Fitriani Nasir. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan PCR konvensional single primer, yaitu perkembangan PCR atau polymerase chain reaction, yaitu konvensional dengan single primer merupakan langkah penting dalam teknik amplifikasi DNA. Metode ini biasanya melibatkan penggunaan satu primer untuk mengamplifikasi daerah spesifik dalam DNA target. Yaitu dengan kata lain, PCR konvensional single primer adalah metode amplifikasi DNA yang menggunakan satu primer untuk menggandaikan untai DNA target. Adapun prinsip dasarnya PCR konvensional, yaitu PCR konvensional memerlukan dua primer atau forward dan reverse untuk amplifikasi yang efisien. Namun, dalam beberapa aplikasi, single primer digunakan untuk memperbanyak urutan tertentu, seringkali dengan fokus pada amplifikasi satu strand. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan PCR konvensional single primer. Keunggulan yang pertama yaitu prosedur sederhana. Maksud dari keunggulan prosedur sederhana yaitu dalam pengembangan PCR konvensional single primer mencakup beberapa aspek positif, yaitu 1. Mudah dilaksanakan, yaitu proses yang lebih mudah diikuti sehingga memudahkan laboratorium dengan sumber daya terbatas. Kedua, waktu persiapan yang singkat, yaitu mempercepat waktu dari persiapan hingga hasil, memungkinkan analisis lebih cepat. Ketiga, minim penggunaan reagen, yaitu mengurangi jumlah reagen yang diperlukan yang dapat menekan biaya. Keempat, fleksibilitas, yaitu memungkinkan penyesuaian metode dengan cepat sesuai kebutuhan penelitian. Jadi, secara keseluruhan, keunggulan ini membuat metode lebih praktis dan efisien dalam berbagai konteks penelitian. Kedua, biaya relatif rendah. Maksud dari keunggulan biaya relatif rendah dari pengembangan reagen konvensional mencakup beberapa aspek positif, yaitu yang pertama, biaya produksi yang rendah, yaitu reagen konvensional seringkali menggunakan bahan-bahan yang lebih murah dan mudah diakses, sehingga menurunkan biaya keseluruhan. Kedua, penyimpanan dan penggunaan yang ekonomis, yaitu reagen ini biasanya memiliki stabilitas yang baik. Kemungkinan penyimpanan yang lebih lama dapat memerlukan kondisi yang khusus. Ketiga, volume pembelian besar, yaitu penggunaan yang lebih luas dalam banyak aplikasi memungkinkan pembelian dalam jumlah besar yang dapat mengurangi biaya per unit. Keempat, ketersediaan, yaitu banyak reagen konvensional yang sudah umum dan tersedia di pasar, mengurangi waktu dan biaya untuk pengadaan. Jadi, secara keseluruhan, keunggulan ini mendukung efisiensi biaya dalam penelitian dan pengembangan, membuatnya lebih terjangkau bagi laboratorium dan institusi. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama yaitu akurasi lebih rendah. Kekurangan akurasi lebih rendah dalam pengembangan PCR konvensional single primer mengacu pada masalah ketepatan hasil yang dihasilkan oleh metode ini yang dapat meliputi 1. Amplifikasi yang tidak spesifik, yaitu hasil dapat mencangkup produk sampingan yang tidak diinginkan, mengurangi keakuratan identifikasi target DNA. Kedua, kesalahan dalam pengukuran, yaitu ketidakakuratan dapat terjadi karena sensitivitas yang rendah, mengakibatkan hasil yang kurang dapat diandalkan. 3. Variabilitas hasil, yaitu ketidakstabilan dalam reaksi dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil antara percobaan, mengurangi konsistensi. Keempat, keterbatasan deteksi, yaitu sulit untuk mendeteksi target dalam sampel yang kompleks, sehingga meningkatkan risiko kesalahan interpretasi.
Jadi secara keseluruhan, kekurangan ini membatasi keandalan metode PCR konvensional single primer dalam aplikasi analitis. Kedua yaitu kemungkinan produk sampingan. Maksud dari kekurangan kemungkinan produk sampingan yaitu adalah mengurangi kemungkinan terjadinya produk sampingan yang tidak diinginkan saat menggunakan teknik PCR atau polymerase chain reaction konvensional dengan satu primer, yaitu dengan meminimalkan produk sampingan, hasil PCR menjadi lebih spesifik dan akurat, meningkatkan efisiensi pengembangan dan analisis genetik. Kedua yaitu kemungkinan produk sampingan. Maksud dari kekurangan kemungkinan produk sampingan yaitu adalah mengurangi kemungkinan terjadinya produk sampingan yang tidak diinginkan saat menggunakan teknik PCR atau polymerase chain reaction konvensional dengan satu primer, yaitu dengan meminimalkan produk sampingan, hasil PCR menjadi lebih spesifik dan akurat, meningkatkan efisiensi pengembangan dan analisis genetik. Selanjutnya adalah pengertian PCR konvensional. PCR konvensional merupakan metode PCR secara umum dengan menggunakan buffer, primer, enzim, DNTP mix dan template DNA dengan proses thermal denaturasi, annealing, dan elongasi. Pada PCR konvensional, setelah dilakukan PCR, maka produk PCR akan diproses lebih lanjut menggunakan gel elektroforesis sehingga akan muncul band atau pita produk yang kemudian akan dibandingkan dengan standar band atau pita kontrol. Atau biasa juga PCR konvensional adalah teknik biologi molekul yang digunakan untuk memperbanyak salinan DNA tertentu secara masif. Teknik ini bekerja dengan cara 1. Membuat sepasang primer yang saling melengkapi dengan sekuens DNA yang diinginkan. 2. Memperpanjang primer oleh DNA polimerase. 3. Memperkuat kembali salinan yang dihasilkan dengan primer yang sama. PCR konvensional memiliki beberapa karakteristik diantaranya. 1. Hasil bersifat kualitatif atau semi kualitatif. 2. Analisis hasil dilakukan setelah reaksi PCR selesai. 3. Menggunakan deteksi akhir, artinya hasil ditentukan setelah selesai siklus PCR. 4. Lebih cocok untuk aplikasi seperti pemurnian DNA, sekuen DNA, atau perbandingan kualitatif antar sampel. 5. Memerlukan manipulasi manual seperti pemindahan sampel, reagen, dan bahan habis pakai. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan PCR konvensional single primer. 1. Denaturasi. Denaturasi adalah sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa seperti asam kuat atau basa, garam anorganik terkonsentrasi, sebuah misalnya pelarut organik, contoh alkohol atau klorofor, atau panas. Jika protein dalam sel hidup didenaturasi, ini menyebabkan gangguan terhadap aktivitas sel dan kemungkinan kematian sel. Protein didenaturasi dapat menunjukkan berbagai karakteristik, dari hilangnya kelarutan untuk agregasi komunal. Denaturasi dalam pengertian ini tidak digunakan dalam penyusunan bahan kimia industri. Alkohol didenaturasi. Dan untuk penjelasan singkatnya, denaturasi adalah pemisahan untai DNA double helix dengan panas. 2. Annealing. Annealing adalah proses penempelan primer pada template dalam teknik polimerase chain reaction atau PCR. Suhu annealing yang tepat harus disesuaikan dengan TM atau suhu lele primer dan panjang primer.
Suhu annealing yang tinggi dapat menyulitkan terjadinya ikatan primer, sehingga menghasilkan produk PCR yang kurang efisien. Penjelasan singkat annealing itu primer menempel pada untai DNA tunggal target. 3. Setelah pada annealing, maka selanjutnya adalah tahap ekstensi atau penyalinan DNA yang baru. Agar optimal, pada tahap ini, suhu kembali dinaikkan menjadi 72 derajat Celcius. Pada suhu tersebut dapat diproses kecepatan elongasi sebesar 1000 pasang basa per menit. Biasanya, proses ekstensi PCR ini berlangsung dalam waktu 10 menit. Setelah itu, proses akan dihentikan dengan menurunkan suhu sampel sampai 4 derajat Celcius. Setelah proses ekstensi selesai, maka siklus PCR akan dimulai kembali ke tahap denaturasi. Siklus ini berlangsung sekitar 25-30 kali siklus. Dengan pengulangan siklus ini, dapat dilakukan penyalinan DNA sampel berjuta-juta kali dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi saat ini proses siklus PCR dapat dilakukan secara terotomatisasi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu PCR nested. PCR nested itu merupakan teknik yang menggunakan 2 set primer untuk amplifikasi DNA yang lebih spesifik. PCR nested itu juga merupakan prosedur 2 langkah dari beberapa prosedur yang berbasis molekuler. Nah, contohnya yang digunakan untuk PCR nested itu contohnya sampel tinja. Mengapa? Karena PCR nested itu juga merupakan cara terbaik untuk mengatasi tantangan dan memperkuat DNA yang diekstraksi dari sampel tinja tersebut. Secara umum, PCR merupakan suatu bagian perbanyakan DNA secara in vitro melewati beberapa tahap, yaitu denaturasi, penempelan primer, dan pemanjangan. Prinsip kerja bersarang PCR hampir berlainan dengan PCR biasa. Namun, PCR bersarang lebih bekerja menggunakan 2 pasang primer untuk mengamplifikasikan fragmen DNA spesifik melewati 2 bagian PCR secara terpisah. Selanjutnya yaitu, saya akan menjelaskan apa saja keunggulan dan kekurangan pada saat penggunaan PCR nested. Keunggulannya itu akurasi dan sensitivitas yang lebih tinggi sehingga mengurangi kemungkinan kontaminasi. Sementara untuk kekurangannya, prosedurnya jauh lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari PCR yang biasanya, dan juga biaya yang lebih tinggi dari penggunaan PCR yang biasa. Tata caranya itu seperti tahap pertama, amplifikasi DNA target menggunakan primer pertama. Lalu tahap kedua, amplifikasi DNA target menggunakan primer kedua yang terletak di dalam produk primer pertama. Perbandingan PCR konvensional single primer dan PCR nested. Fitur meliputi beberapa, yaitu yang pertama prinsip, akurasi, sensitivitas, kompleksitas, dan biaya. PCR single primer meliputi 1 set primer lebih rendah, sederhana, dan rendah. Sedangkan PCR nested meliputi 1 set primer lebih tinggi, rumit, dan tinggi. Apa itu PCR konvensional single primer? PCR konvensional single primer adalah teknik PCR manual yang memerlukan manipulasi manual dan memakan waktu. Dalam PCR konvensional, setiap langkah protokol melibatkan pemindahan sampel, reagen, dan bahan habis pakai. Sedangkan PCR nested adalah teknik yang mengamplifikasi fragmen DNA dengan menggunakan DNA pasang primer PCR secara berurutan. PCR nested dapat digunakan untuk mengamplifikasi gen yang diekspresikan rendah, seperti pada diagnosis leptospirose. Aplikasi PCR diantaranya
amplifikasi fragmen gen sebagai alternatif cloning yang cepat, modifikasi fragmen DNA, deteksi mikroorganisme patogen yang sensitif, analisis DNA spesimen arakeologi, deteksi patogen. PCR single primer dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan patogen dalam sampel. Diagnosis genetik. PCR nested dapat digunakan untuk mendeteksi mutasi genetik yang berhubungannya dengan penyakit. Identifikasi spesies. PCR single primer dan PCR nested digunakan untuk mengidentifikasi. Apa itu PCR konvensional? PCR konvensional adalah metode yang lebih memberikan hasil pada akhir reaksi dan umumnya bersifat kualitatif dan semi kualitatif dan lebih cocok untuk penggandaan DNA tanpa perlu mengukur jumlahnya. Digunakan untuk menggandakan DNA secara masif dan hasilnya kemudian dianalisis setelah reaksi PCR selesai. Apa itu nested primer PCR? Nested primer PCR merupakan modifikasi reaksi berantai polimerase yang ditunjukkan untuk mengurangi pengikatan non-spesifik pada produk akibat amplifikasi tempat pengikatan primer yang tidak diharapkan. Mengapa PCR berangsang dianggap lebih unggul dibandingkan teknik PCR konvensional? Uji PCR bersarang berguna untuk memaksimalkan sensitivitas ketika volume CSF yang diserahkan untuk analisis mikrobiologi rendah, memberikan hasil cepat, sensitif 90% dan spesifitas 100% dalam satu kelompok yang terdiri 100 sampel. Untuk apa PCR konvensional digunakan? PCR konvensional digunakan untuk memungkinkan sintesis fragmen DNA spesifik menggunakan enzim DNA polimerase yang berperan dalam replikasi materi genetik seluler. Apa itu primer pada PCR? Primer pada PCR adalah nukleotida pendek berukuran 12-20 basa yang diperlukan sebagai titik pelekatan enzim polimerase DNA pada proses pembentukan atau pemanjangan DNA suatu gen spesifik secara in vitro melalui teknik reaksi rantai polimerase. PCR biasanya menggunakan sampel, tes usap atau swab test, sampel darah, sampel urin, sputum, atau cairan cerebroprinal. Jika pengambilan sampel dilakukan melalui swab test, berikut adalah langkah-langkah prosedur tes PCR yang dapat dilakukan. Yang pertama, petugas medis akan menginformasikan pada pasien bahwa prosedur ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman baik selama maupun sesudah swab test berlangsung. Yang kedua, meminta pasien untuk melepas masker serta membuang lendir atau ingus yang ada di dalam rongga hidung. Yang ketiga, mengarahkan pasien untuk mengonggakkan kepala guna memudahkan proses pengambilan sampel. Yang keempat, memasukkan alat swab berupa cotton bud bertangkai panjang ke dalam rongga hidung sehingga mencapai nasofaring. Yang kelima, menggerakkan dan memutar alat swab kurang lebih 15 detik untuk mendapatkan sampel lendir. Yang terakhir, setelah itu petugas medis atau dokter akan menarik alat swab secara perlahan dan meminta pasien untuk menggunakan masker kembali.